Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Jumpa kembali bersama kami RRI Tahuna dalam obrolan budaya. Malam hari ini kita akan ngobrol mengenai petani, profesi yang menjanjikan. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, Presiden Joko Widodo mendorong agar petani menjadi profesi yang menjanjikan dan dapat meningkatkan kesejahteraan, sehingga sektor pertanian dapat menarik partisipasi para generasi muda. Karena dari data yang ada, 71% petani itu berusia 45 tahun ke atas. Sedangkan yang 45 tahun ke bawah hanya 29%. Untuk mengobrol mengenai ini, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, sudah hadir di studio petani muda yang sukses. Ada Pak Muslin Mirontoneng. Selamat malam Pak Muslin. Ya, selamat malam Bu. Kabarnya Pak Muslin? Ya, sehat. Sehat ya, ini dari tampilan juga memang kelihatan, segar bugar, sehat pastinya. Sehat. Baik, ini ada Pak Muslin, ini pendengar dan pemirsa RRI Net adalah petani muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tepatnya di mana nih Pak Muslin? Saya dari Desa Malamenggo. Mas Kampung Malamenggo, di Tabukan Selatan. Tabukan Selatan. Iya. Nah, kemudian selain Pak Muslin, bersama saya juga ada Ibu penyuluh kita yang cantik, ada Ibu Jane Latif. Selamat malam Ibu Jane. Selamat malam. Kabarnya? Baik. Sama, sehat juga luar biasa. Nah, ada petani yang sukses, ada Ibu penyuluh yang cantik. Luar biasa malam hari ini pendengar, dan kita akan banyak mengobrol mengenai petani profesi yang menjanjikan. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, saya ke Pak Muslin dulu. Pak Muslin, Ya, sudah berapa tahun jadi petani? kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Ya. Kenapa suka jadi petani? Karena kalau saya dengar Pak Muslin ini kuliahnya justru di guru ya? Ya, pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Ya. Kenapa kok bisa suka jadi petani? Ya, pertama alasannya suka jadi petani karena di Sangihe profesi petani itu masih menjanjikan. Hasilnya sangat menjanjikan. Itu yang alasan yang paling pertama yang membuat saya tertarik jadi petani. Karena masih banyak lahan tidur yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bisa dikelola, dan juga Sangihe ini masih pasokan untuk hortikultura, untuk makanan ini masih dari luar daerah. Nah, itu yang membuat saya tertarik menjadi seorang petani di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketika Pak Muslin bisa dikata menyatakan diri, oh saya jadi petani, itu dari orang tua seperti apa? Biasanya kan orang tua suka anaknya kuliah, jadi guru, jadi PNS. Tanggapan orang tua seperti apa? Yang paling pertama tanggapan orang tua, jujur saja dari orang tua dari dalam rumah, bukan orang tua sepupu atau apa, tapi dari orang tua dari rumah mengatakan di kuliah itu cuma bikin habis doi. Iya, jadi cuma menghabiskan uang untuk kuliah, tapi pulang jadi seorang petani. Itu yang pertama tanggapan orang tua waktu Pak Muslin menyatakan diri untuk menjadi seorang petani. Iya. Terus ketika itu semangatnya langsung kendor atau? Semangatnya awalnya memang karena kasihan dengan orang tua, jadi awalnya memang berpikir, tapi sering dengan jalan saya buktikan kepada orang tua bila mana menjadi seorang petani itu sebenarnya berpenghasilan. Ya. Jadi memang awalnya meyakinkan orang tua itu lebih sulit daripada meyakinkan orang lain karena di dalam rumah sendiri. Betul. Ya, itu. Modalnya apa waktu itu Pak Muslin? Maksudnya modal untuk bertani atau? Iya, maksudnya kan Pak Muslin dari kuliah kemudian
akan beralih jadi petani. Mau jadi petani gimana kalau tidak ada lahan misalnya? Iya. Tadi kan awalnya saya katakan bahwa masih banyak lahan tidur yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Oh berarti Khususnya, Pak Muslim ini banyak kobong orang Sangir bilang. kalau banyak kobong, kalau awal-awalnya masih belum. Oh belum. Awal-awalnya ya, tapi karena orang tua ini petani juga, saya melihat hasilnya masih, kalau misalnya masih dikelola lebih lagi, hasilnya lebih lagi masih menjanjikan. Ya, maksudnya hasilnya lebih maksimal lagi dari kalau dikelola iya, oleh kalau dikelola Muslim, iya, ya. iya. Itu pada awal-awalnya berapa hektar lah begitu atau berapa ukurannya? Kalau orang tua mungkin rata-rata lah 1 hektar untuk mereka bertani. Iya, 1 hektar. Kalau yang Pak Muslim waktu itu langsung di kampung juga itu? Iya, awal-awalnya kan basic ilmunya kan dari pendidikan matematika. Memang hitung-hitung ya. Iya, memang ndak ada sangkut pautnya dengan akar tanaman. Tapi kalau akar pangkat, akar perhitungan adalah. Tapi dari situ saya lihat kok ini orang tua penghasilannya begitu-begitu terus. Iya, maksudnya begitu-begitu terus, tapi kok bisa mengsekolahkan saya. Sekolahkan saya berarti di pertanian ini berarti boleh lah. Iya, ya. boleh. Dari situ saya mencoba belajar bersama dengan orang tua dulu. Habis itu kurang lebih 1 tahun meyakinkan orang tua sudah bisa menerima jadi seorang petani, walaupun masih sering dimarah-marah. Dimarah-marahnya seperti apa Pak Muslim? Dibandingkan dengan teman-teman lain ya. Misalnya lihat dia sana jadi guru, dia PNS, ngana cuma ini. Iya, jadi itu teman dengan keki, dengan seragam, itu ngana masih di kebong. Itu teman sukawin. Iya. iya gitu. Ya. Pak Muslim, itu waktu pertama kan langsung mengelola tanah di kebun di lahan sendiri ya. Sendiri. Itu tanaman apa yang dikelola pertama? Paling pertama saya mencoba untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Iya, jangka pendek, menengah, panjang. Iya. Saya kira cuma di rencana pembangunan yang ada jangka pendek. Di tanaman juga ada ya? Iya, tanaman juga. Jadi saya awalnya tanam untuk jangka pendek itu seperti ubi jalar, sayur caisin, sawi, tomat, cabai itu untuk tidak pada hanya satu jenis tanaman ya. Jadi itu untuk jangka pendek karena dia 3 bulan, 1 bulan kalau caisin kan sudah panen. Iya. Jadi sebelum menunggu tomat, saya sudah ada hasil dari caisin. Jadi untuk jangka menengah, saya kemarin tanamnya itu awal-awalnya tanam buah nanas. Itu untuk 3 sampai 5 tahun. Iya. Pak Muslim kan ketika mengelola tanam itu tidak hanya sendiri, pasti juga kan ada misalnya kerjasama dengan para penyuluh lah dari pertanian. Berlaku seperti itu juga atau hanya sendiri? Awal-awalnya memang belum aku kenal dengan penyuluh, jadi awalnya sendiri dulu. Habis itu sudah kenal dengan penyuluh, saya kerjasama dengan penyuluh untuk pendampingan karena mereka yang punya ilmu, saya hanya punya semangat, tapi yang punya ilmu itu adalah penyuluh. Baik, luar biasa ini Pak Muslim. Iya. Baik, sahabat budaya dan pemirsa RNet, seorang Muslim Mirontoneng, ini petani yang sukses yang dia dari kuliah ya sebenarnya kuliah bidang pendidikan tetapi berbelok minatnya ke arah pertanian. Tentu saja dibantu juga oleh penyuluh, didampingi oleh penyuluh. Nah, bersama kita pada malam hari ini juga sudah hadir seorang penyuluh yang cantik ini, memang cantik-cantik tidak berarti tidak terjun ke bidang pertanian ya. Ada Ibu Jain Latif. Selamat malam Ibu Jain. Selamat malam. Tadi saya sudah menyapa tapi saya rindu sekali menyapa lagi nih Ibu Jain. Luar biasa. Ada perjumpaan yang indah malam hari ini. Ibu Jain penyuluh sejak kapan? Saya jadi penyuluh di Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak tahun 2010. 2010. Itu langsung di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Iya. Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk diangkat menjadi seorang penyuluh pertanian 2010, tapi di tahun 2009 saya tetap masih di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tapi saya sebagai seorang tenaga harian lepas penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian di Sangihe juga.
ini mungkin belum terlalu berhubungan, tapi saya suka juga mengetahui kenapa sih Ibu Jane suka jadi penyuluh, kenapa tidak misalnya jadi guru, jadi PNS atau jadi kerja kantoran gitu. Awal jadi penyuluh pertanian itu untuk pertama dari keluarga. Jadi ayah saya seorang pegawai di Dinas Pertanian Provinsi. Waktu itu di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara, pulang kantor bawa bawa banyak. Jadi kemudian lihat ini pegawai tapi suka bertanam. Jadi mulai dari situ kalau mau kuliah di pertanian. Ya. Nah awal-awal teman-teman yang sebaya bilang, "Kenapa suka masuk pertanian? Ngana mau jadi petani, mau bakobong." Nah apa-apa, ini masih belum ada gambaran untuk jadi penyuluh. Lulus jadi seorang sarjana pertanian, ada penerimaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe penyuluh pertanian, ikut. Ternyata menjadi seorang penyuluh itu asik. Asik ya? Penyuluh itu apalagi langsung terjun di lapangan langsung ketemu dengan bertemu petani. langsung dengan petani yang adalah pelaku utama. Jadi pekerjaan yang sebenarnya seorang penyuluh itu bukan di belakang meja, tapi dia di lapangan bersama-sama dengan petani. Jadi kalau menurut saya jadi penyuluh itu memang benar-benar asik. Asik. Nah, Ibu Jane, selama ini kan juga selaku penyuluh pasti mendampingi lah, termasuk juga mendampingi Pak Muslin. Selama ini pendampingannya seperti apa sih untuk petani-petani ini, apalagi untuk petani-petani muda yang juga kan mereka inovasinya itu apa ya, boleh dikata mereka senantiasa berinovasi, kemudian cari tahu lewat Google dan sebagainya kan. Nah, peran dari penyuluh itu untuk petani-petani muda seperti ini seperti apa? Kalau peran sebagai seorang penyuluh pertanian saling memberikan informasi. Jadi di era milenial sekarang, semua serba terbuka, orang boleh mencari ilmu itu dari Google atau dari mana. Jadi kalau apa yang saya dapat di kuliah, yang mungkin tidak didapat oleh teman-teman petani muda, kemudian dikolaborasikan dengan teknologi artinya yang disandingkan, ada dikolaborasikan dengan teknologi yang ada sekarang, itu yang kami terapkan. Kemudian segi pendampingan yang terus-menerus, setidaknya walaupun yang dipelajari oleh petani muda saat ini kan banyak mungkin berdasarkan pengalaman atau mungkin berdasarkan mereka sering browsing, tetapi kami juga dari penyuluh sisi pertanian ilmunya dari sisi ilmunya, kemudian kami sering membuat percontohan sendiri, setidaknya saling belajar. Jadi kegiatan kami penyuluh pertanian selalu memberikan pendampingan, memberikan motivasi, memberikan menjadi inspirasi, kemudian informasi kepada teman-teman petani. Kalau di Sangihe rata-rata seorang penyuluh itu dia membawahi berapa kampung, Ibu Jane? Atau dia hanya satu penyuluh satu kampung begitu? Menurut aturan, menurut Undang-Undang Nomor 16, Undang-Undang Penyuluh Pertanian Nomor 16 tahun 2006, itu satu penyuluh satu desa. Sebenarnya harus seperti itu. Iya. Nah, kenyataannya di kita. Tetapi pada kenyataan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, satu kecamatan satu penyuluh. Satu kecamatan itu ada kurang lebih berapa kampung? Kalau di wilayah saya di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah ada 9 desa binaan. Berarti itu 9 kampung. Kalau di wilayah saya kami berdua. Ada 2 penyuluh, tapi di wilayah kampungnya Pak Muslin itu teman kami hanya sendiri. Ada kalau tidak salah 18 desa. 14 desa. 14 desa. Itu sendiri. Dia membagi waktu untuk pendampingan ke petani. Dalam arti berarti belum memadai ya, iya. Untuk penyuluh sebenarnya masih perlu ada banyak penyuluh sehingga apa yang ditetapkan oleh aturan misalnya bahwa satu penyuluh itu satu desa atau satu kampung. Iya. Bisa tercapai. Iya, setidaknya kunjungan lebih rutin, kemudian informasi-informasi yang diperoleh, yang didapat oleh petani itu lebih sering diperoleh. Dan juga setidaknya dari pagi hingga sore penyuluh itu akan selalu bersama ada di tempat itu. Kalau artinya areanya lebih kecil lagi. Iya, kalau sekarang kan kami membagi jadwal, jadi kalau misalnya di minggu ini kami fokus di 2 desa ini, minggu depan 2 desa ini, sehingga tinggal lewat komunikasi baik secara telepon atau SMS atau baku dapa langsung. Baik, luar biasa sahabat budaya dan pemirsa RRI.net, ini 2 generasi muda yang luar biasa. Ada Pak Muslin petani, kemudian ada Ibu Jane seorang penyuluh. Saya banyak sekali mengambil inspirasi dari dua generasi muda kita pada malam hari ini. Nah,
masih banyak lagi yang akan kita obrol dengan mereka berdua, tapi kita ikuti dulu yang berikut ini. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Baik, saya kembali ke Pak Muslin ya. Pak Muslin, seberapa penting sih peran dari para penyuluh untuk para petani? Peran untuk kami petani dari penyuluh itu sangat penting karena penyusunan rencana dari pembudidayaan di kebun itu ilmunya ada di penyuluh. Ada di penyuluh. Walaupun kami petani ada yang sudah bisa, tapi pendampingan itu sebenarnya dari penyuluh itu kan terupdate setiap saat berubah ya, karena mereka bidangnya di sana untuk penyuluhan dan juga memberikan informasi kepada kami petani. Ya. Jadi walaupun memang suka googling misalnya cari informasi di internet, tetapi tetap peran dari seorang penyuluh itu diperlukan ya. Iya, sangat diperlukan karena ada beberapa item walaupun di lapangan pendampingan mereka masih minim, tapi ada beberapa seperti pengurusan proposal. Oh, itu juga harus didampingi. Iya, harus pendampingan dari penyuluh. Iya, seperti mendapatkan pupuk bersubsidi itu pendampingan dari penyuluh untuk ERDKK. Iya. Nah, Pak Muslin, ini kan juga kita tetap update lah untuk pertanian, sistemnya seperti apa kan berkembang terus. Nah, cara Pak Muslin untuk mengupdate atau mencari inovasi itu seperti apa? Kalau saya kan mendirikan komunitas petani muda Sangihe. Jadi kami secara berkomunitas, secara bersama itu saling memberikan contoh atau memberikan informasi. Oh, di bagian selatan cara tanamnya cocoknya ini, pH tanahnya begini. Yang bagian tengah pH tanahnya begini, cocoknya tanaman ini. Iya. Jadi untuk mendapatkan informasi dan juga teknologi yang istilahnya masih sederhana lah, teknologi sederhana, kami komunitas petani muda. Ada berapa orang anggota komunitas? Kalau anggotanya kurang lebih 200, tapi yang paling aktif itu 40-an orang. Banyak sekali 200. Itu satu kampung itu Pak Muslin. Kami se-Kabupaten Kepulauan Sangihe. Oh, maksudnya tidak hanya di kampungnya Pak Muslin. Tapi yang aktif, yang rutin menanam, yang lain itu karena musim corona, musim ketemunya pandemi. Gimana ini Pak Muslin? Kami ketemu. Tidak bisa ketemu. Iya, kami ketemunya, kami sudah ada grup. WA group juga. Petani milenial. Kami ada grup FB. Iya, jadi grup PUBG ada. PUBG itu permainan game. Saya juga enggak tahu kalau saya kira ada juga grup itu. Selain petani, let's go kita main-main dulu. Kalau yang serius menanam Pak Muslim ini. Kalau istilah itu saya tidak tahu. Jadi kami saya mengangkat setiap kecamatan ada koordinator. Jadi tetap terjalin komunikasi. Iya, jadi seringnya komunikasi itu dengan koordinator antar kecamatan. Artinya perkembangan dari satu kecamatan tetap disampaikan. Iya, juga tanaman mereka di kecamatan ini sekarang tanam apa agar supaya bisa misalnya bagian Tahuna Barat seringnya tanam tomat. Nah, kami bagian Tabukan Selatan rica. Nah, jadi agar supaya sampai di pasar bukan tomat semua atau rica semua.
Jadi kami membagi-bagi wilayah untuk supaya juga bisa bertukar hasil saat panen. Toh? iya, bisa. Jadi Pak Muslim bisa ke Kolongan ketika panen tomat, mereka bisa ke Malamenggu ketika panen rica. Seperti gitu, itu ya. Iya. Nah, kalau Pak Muslim seperti itu Bu Jain, mengupdate ya. Jadi ada kelompok komunitas, kemudian ada juga dari googling misalnya di medsos. Kalau Ibu Jain kan penyuluh juga harus update ya. Nah, sementara sekolahnya kan sudah enggak sekolah lagi kan. Nah, caranya update informasi seperti apa? Kami dilatih. Kalau sebelum corona itu setiap 3 bulan sekali itu ada pelatihan. Kami akan ke Manado, kalau tidak ke Manado di sini akan dilatih. Jadi ada teknologi-teknologi terbaru itu dilatih. Tapi setelah ada corona, setelah COVID-19 ini kami cuma lewat YouTube, jadi atau secara daring pelatihan secara daring. Itu yang selalu dibuat. Ada komunitas juga kan misalnya untuk penyuluh-penyuluh, ada kayak grup begitu, kemudian ada. Penyuluh itu ada, kemudian ada juga demplot yang penyuluh buat untuk sama-sama menjadi sarana belajar bersama. Jadi ketika hasil dari yang tempat orang belajar bersama itu kembali ke wilayah masing-masing dengan hasil yang sama yang orang pelajari bersama. Ada demplot penyuluh itu ada dibuat. Kemudian di setiap bulannya setiap penyuluh itu ada pertemuan di Dinas Pertanian Daerah untuk sama-sama membahas di situ permasalahan juga apa. Iya. Permasalahan kalau di apa tempat yang saya misalnya ini hamanya gitu. Oh. Jadi sama-sama membahas misalnya di wilayah saya apa yang terjadi selama sebulan. Itu sama-sama kita bahas di situ. Teknologi apa yang nantinya akan dipakai. Kemudian kalau misalnya ada keperluan petani mengakses informasi yang lebih lagi, yang lebih orang ingin lebih dari yang mereka dapat sekarang, itu juga orang bahas bersama. Bu Jain, ini kan di situasi pandemi COVID-19, biasanya kan kalau pendampingan kita langsung terjun ke masyarakat. Nah, untuk situasi pandemi, apakah tetap mendampingi mungkin dengan intensitas yang lebih kurang lagi atau seperti apa? Kalau sekarang ini seperti tidak terjadi, tidak pandemi, tidak ada jadi pandemi, tetap pendampingan. Karena pertanian itu tidak bisa berhenti. Betul. Jika berhenti, makan apa kita? Itu karena pertanian tidak bisa berhenti. Jadi pendampingan itu malahan di masa pandemi ini, pendampingan itu yang lebih terus menerus karena orang-orang yang keluar merantau banyak yang pulang. Betul. Mereka pulang, kemudian mereka mengolah dorang pekebong, lahan, buka lahan yang baru, sehingga pekerjaan pendampingan penyuluh itu lebih insentif. Justru lebih banyak ya di masa pandemi. Jadi untuk menjaga itu kami selalu kurang istilahnya jaga imun, jaga diri sendiri. Tetap protokol kesehatan pastinya. Iya, tetap prokes itu di nomor satu kan. Jadi tidak berarti dengan ada pandemi kemudian tidak lagi ada penyuluh yang mendampingi petani. Iya, tetap ada. Karena biasa. itu pertanian tidak bisa berhenti. Tidak bisa berhenti. Pak Muslim, selama pandemi ini tetap didampingi juga kah oleh para penyuluh misalnya? Iya, untuk ini sekarang ini memang pendampingan dari penyuluh tetap rutin kepada kami, tapi memang keterbatasannya tadi, karena di kecamatan kami cuma satu penyuluh. Ada 14 kampung. Ada 14 kampung. Iya. Jadi itu yang membuat kami ketika ketemu dengan penyuluh jarang-jarang. Ya. Berarti rindu-rindu penyuluh ini ya. Ya kalau yang cantik-cantik. Seperti Ibu Jain rindu-rindu. Baik. Ya, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, ini kalau kita mendengarkan obrolan tadi dari Ibu Jain, kemudian dari Pak Muslim, luar biasa ternyata menjanjikan nih profesi sebagai seorang petani ya. Nah, tanggapan masyarakat pasti berbeda-beda ya. Ada yang setuju, ada juga yang pasti tidak sukalah anaknya misalnya generasi mudanya menjadi petani. Seperti apa? Kita dengarkan tanggapan masyarakat berikut ini. Jadi pertanian adalah revolusi pertama umat manusia. Jadi hingga saat ini selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Yang awalnya manusia itu dia harus berburu dan berpindah-pindah tempat, orang kenal dengan nomaden. Pada akhirnya orang mengenal salah satu sistem namanya pertanian yang bisa membuat manusia berdiam di satu tempat dan
mengusahakan sumber makanannya sendiri, yaitu dengan pertanian, biji-bijian kita tanam, umbi-umbian kita tanam, seperti itu. Nah, jadi memang kita sangat, kalau dibilang sangat tergantung sekali dengan pertanian dan profesi petani, seperti itu. Jadi memang tidak apa ya, jangan sampai dianggap bahwa pertanian itu adalah suatu profesi yang memang tidak istimewa. Hingga hari ini pun kita harus diakui bahwa kita sangat ketergantungan dengan hasil-hasil pertanian. Nah, di Sangihe sendiri kita lihat sekarang ada, contohnya ada teman-teman dari petani muda Sangihe yang sangat punya motivasi dan inovasi dalam mengusahakan sistem pertanian dengan jenis-jenis diversifikasi hasil pertanian yang luar biasa. Beberapa hasil pertanian, contohnya ada beberapa jenis sayur yang awalnya hanya dikirim dari luar daerah, sekarang kita bisa memproduksinya itu di tanah Sangihe. Kita bisa menanam di tanah Sangihe dan panennya pun di tanah Sangihe. Jadi ini hal yang luar biasa, bahwa kita harus memandang bahwa profesi petani itu adalah profesi yang spesial. Karena sehari-hari kita memakan, mengkonsumsi hasil dari teman-teman yang berprofesi sebagai petani. Sehingga memang kita harus memang memberikan dukungan penuh terhadap teman-teman yang berprofesi sebagai petani. Memang harus ada sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan mungkin teman-teman dari sektor swasta untuk mengusahakan ini. Karena memang kalau hanya dilihat dari satu sisi saja, hanya kelompok-kelompok, contohnya hanya teman-teman petani yang berusaha dan punya inovasi, itu lama-kelamaan mungkin akan energinya akan habis juga. Tapi jika kita berkolaborasi, ada sinergi dan dengan beberapa pihak, kita berharap bahwa melihat tanah Sangihe ini sekarang ini itu luar biasa, dan kita bisa mengedukasi masyarakat Sangihe bahwa anak-anak itu didorong untuk petani itu kita jangan anggap sebagai profesi yang yang tidak spesial. Sekarang di luar negeri pun kita lihat bahwa orang tua itu menekankan untuk anak-anak justru masuk ke pertanian modern karena kita sangat ketergantungan dengan hasil-hasil pertanian. Terima kasih. Ini mau kita anak mau jadi petani. So sekolah tinggi-tinggi, mau ikut sama dengan DP orang tua lagi petani. Bagaimana DP masa depan kemari? Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, dua tanggapan yang berbeda. Tadi kita sudah dengar bersama. Ada yang setuju dengan profesi sebagai petani ini, apalagi yang petani-petani muda ya. Tapi ada juga khususnya orang tua yang kurang begitu setuju anaknya misalnya jadi petani. Nah, saya ingin ke dua narasumber kita. Pak Muslin, Ya. melihat tayangan tadi seperti apa? Untuk yang setuju, kami petani muda, petani milenial sangat berterima kasih atas motivasinya. Tapi orang tua yang tidak setuju, kami hanya menyarankan untuk melihat di sekeliling kita pekerjaan apa di masa pandemi ini yang paling menjanjikan. Ya. Ya, pekerjaan apa? Jadi dari kami sebagai petani itu adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan. Terus untuk orang tua yang masih belum menerima, anaknya itu ketika jadi petani itu bisa mengatur waktu sendiri. Ke kebun jam berapa, pulang jam berapa, tidur jam berapa, ya, tidak pernah ada orang yang marah. Ya. Tapi ketika anaknya itu misalnya jadi bawahan orang lain atau kerja di mana saja, itu selama dia belum jadi bos seperti petani pasti ada tekanan. Tetap ya. Iya, ada tekanan. Tapi itu memang kenyataan di yang terjadi di kita loh Pak Muslin, kan? Tetap kan ada orang tua yang sampai sekarang begitu. Oh, kita ini mau kita anak jadi petani. Jadi petani, gitu. ya. Suka jadi PNS yang gajinya misalnya tiap bulan ada. Tiap bulan ada, ya. Tapi memang kalau misalnya masih ada sampai saat ini, memang itu sampai di kampung-kampung juga Tetap di kami ada. tetap ada. Karena petani itu menurut mereka kotor, hitam, pasti identik dengan miskin, iya. Tapi sebenarnya petani itu di zaman sekarang, di pemerintahan yang ada sekarang ini sangat diperhatikan baik dari pusat maupun dari daerah. Oke, Ya. baik.
Itu Pak Muslim. Kalau Ibu Jane seperti apa melihat tayangan tadi, 2 tayangan tadi? Kalau menurut saya yang setuju itu bagus, tapi yang tidak setuju itu tinggal memberikan pemahaman saja. Betul. Tinggal bagaimana cara si anak memberikan meyakinkan ke orang tuanya bahwa menjadi petani itu bukan merupakan satu hal yang kotor. Ya. Tetapi petani itu sebenarnya saya setuju dengan Pak Muslim. Dia kami seorang PNS setiap bulan nanti digaji. Kemudian bulannya berikut. Tapi petani dia mengatur sendiri keuangannya. Mau terima banyak tergantung si petani, mau terima sedikit tergantung si petani. Pola kerjanya juga dia yang atur sendiri ya. Jadi dia yang memanage sendiri waktu sendiri. Saya setuju dengan Pak Muslim statement tadi. Tetapi kalau yang menurut saya yang tidak setuju itu hanya tinggal memberikan pemahaman saja. Ya. Memberikan pemahaman sambil juga membuktikan itu orang tua kita butuh itu loh ya. Jangan Iya. kita hanya kasih tahu seperti ini petani yang bagus-bagus tanpa kita, kalau kita tidur-tiduran malah mereka percaya toh? Harus memang benar-benar di lapangan kemudian ada menghasilkan lah ya. Nah, bicara soal menghasilkan, Pak Muslim selama ini pencapaiannya sudah seperti apa ya? Misalnya panennya sudah di mana, distribusi di mana gitu. Kalau untuk panen saat ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan daerah, kebutuhan Sangihe, tapi untuk hasil saya itu ada di pasar-pasar lokal seperti di Pasar Salurang, Pasar Manalu, Pasar Kaluwatu, Pasar Kuma. Itu berupa apa? Tanaman apa? Kalau saya fokusnya ke hortikultura. Hortikultura. Tomat, rica, caisin, berarti kacang panjang. Saya boleh tanya-tanya Pak Muslim. Pak Muslim ini sudah panen? Boleh. Satu kilo antar. Tapi dititip saja di RRI. Tapi tidak ada yang gratis. Betul, pupuk juga. Betul Pak Muslim. Itu Tidak kan, hanya penyuluh mungkin yang hanya perlu gratis. Karena ada yang penyuluh kasih kan. Jadi sudah sejak itu ke pasar-pasar lokal. Iya, ke pasar-pasar lokal. Hasilnya selama ini? Hasilnya dirasa cukup atau lebih bahkan? Selama 7 tahun ini menurut saya bisa menginspirasi lah orang lain. Selain bisa menginspirasi, untuk Pak Muslim sendiri, apa yang sudah dicapai dari hasil pertanian ini? Bisa beli apa? Saya tanya, jujur. Ya, memang kalau untuk pembelian itu ya mungkin berupa tanah. Bisa beli tanah. Ya, ke sekolah anak, ke sekolah adik. Ya, sampai kendaraan? Kalau kendaraan ya beli mobil. Berarti sudah ada mobil. Hebat. Tapi jadi menjanjikan ternyata ya. Dari petani bisa membeli mobil. Ya, luar biasa. Apalagi yang dicapai? Beli rumah? Masih belum, masih direncanakan. Masih ya, baru habis nikah jadi. Baku habis. Sahabat budaya dan pemirsa Pak Muslim baru habis nikah ya. Jadi baku habis dulu. Baru habis-habisan lah ya. Nanti untuk planning ke depan tanam apa lagi baru beli rumah ya. Siap. Oke, luar biasa. Memang Pak Muslim ini kan sudah menginspirasi lah generasi muda. Ada enggak misalnya petani-petani muda juga yang suka suka belajar di Pak Muslim misalnya, cari ilmunya, bagi-bagi ilmunya itu gimana? Ya, kalau di Sangihe sekarang lagi gencar-gencar anak-anak muda, sampai saya kewalahan karena hampir setiap hari ada saja yang bertanya. Iya. Tapi dengan sekarang kan walaupun tidak ketemu, tapi bisa lewat WA, bisa lewat Messenger. Itu tanya-tanya apa biasanya? Paling sering tanya-tanya seputaran hama penyakit tanaman. Ya, paling banyak tanyanya seputaran hama penyakit. Seputar pertanian lah. Iya, seputar bukan pertanian. seputar masalah pribadi. Curhat. Apa yang ingin Pak Muslim sampaikan untuk para petani-petani generasi muda kita? Ya, untuk petani muda di Sangihe, khususnya di Sangihe ini, pertanian itu masih sangat menjanjikan. Pertanian baik secara hasil, secara peluang kerja, ya, secara peluang kerja juga hasilnya, ya, sangat menjanjikan. Yang saya maksud peluang kerja ini sekarang banyak perusahaan yang mencari petani yang muda yang punya pendidikan, tapi dilihat dulu hasilnya.
Iya. Artinya sudah menghasilkan. Iya, sudah menghasilkan. Sudah ada bukti. Iya, sudah ada bukti. Itu. Oke, jadi tetaplah untuk menjadi petani yang sukses ya Iya. kepada mereka begitu pastinya Iya. pesannya. Nah kalau Ibu Jane, nah terkait dengan profesi penyuluh pertanian, apa yang Ibu Jane boleh sarankan sehingga boleh diminati lah untuk profesi sebagai penyuluh pertanian ini? Yang disarankan untuk para sarjana-sarjana muda di khususnya sarjana pertanian, jangan pernah takut untuk menjadi seorang penyuluh pertanian walaupun gajinya kecil dan bla bla ke belakang. Kecil Tetapi gimana Bu? kecil secara penganggaran. Tetapi kerja jadi seorang penyuluh pertanian itu asik. Menurut saya itu asik. Saya langsung berinteraksi dengan petani, pulang capek-capek naik gunung sampai di kebun lihat pemandangan berhektar atau berpuluhan ribu tanaman ditanam dengan pertumbuhan yang baik, tidak ada serangan hama penyakit, pengelolaannya baik, itu sudah menjadi sesuatu yang bagus untuk seorang penyuluh pertanian. So puas untuk melihat saja apalagi jika petani itu mendapatkan produksi yang baik, sehingga ada slogan untuk kami penyuluh, senyum petani, bangganya penyuluh. Jadi ketika petani tersenyum, itu pencapaian maksimal dari seorang penyuluh. Itu kebanggaan tersendiri sebagai seorang penyuluh pertanian. Tetapi ketika petani itu menangis dengan berbagai macam yang kendala yang mereka alami, itu juga menjadi satu pergumulan tersendiri untuk seorang penyuluh. Berarti penyuluh itu, saya pribadi sebagai seorang penyuluh merasa tertantang. Berarti saya setidaknya belum 100% atau belum terlalu intens dalam pendampingan sehingga petani mengalami kegagalan. Tapi saya selalu memberikan motivasi kepada petani-petani saya bahwa menjadi seorang petani itu jangan merupakan hal sampingan. Jangan hanya karena tidak ada pekerjaan lain, tidak diterima di pekerjaan lain, kemudian baru ke bakobongjo. Atau jangan karena ada sesuatu yang bakobongjo. Tapi buat menjadi seorang petani itu menjadi satu profesi yang menjanjikan, profesi yang membanggakan, dan jangan pernah merasa kecewa ketika terjadi kegagalan. Biasanya seorang petani itu petani sebenarnya dia tidak akan pernah menyerah jika melakukan kegiatan budidaya pertanian itu mengalami kegagalan. Melaksanakan kegiatan budidaya tidak semudah orang membalikan telapak tangan, toh Pak Muslim. Pasti ada kegagalan yang dialami. Jadi ketika dia mengalami, ada yang lain petani yang cepat ciut, begitu gampang menyerah kena serangan pertama langsung kena serangan lagi, sudah kena mental, mau batana pulang. Tetapi dia harus terus dan terusnya, itu di mana posisi penyuluh itu untuk menyemangati, memberikan motivasi kepada petani. Itu yang selalu saya sampaikan kepada petani-petani saya yang ada di Tabukan Selatan Tengah. Jangan pernah menyerah dengan kegagalan yang terjadi pertama. Pasti ada keberhasilan di belakang. Pak Muslim terbukti. Luar biasa penyuluh kita pada malam hari ini. Pak Muslim, tadi saya menyimak dari Ibu Jane, kegagalan. Pak Muslim pernah mengalami kegagalan kah? Bukan di percintaan, kegagalan di pertanian di maksudnya pertanian, ya. Kalau di pertanian selama ini gagal-gagalnya petani kembali pokok. Kembali pokok maksudnya? Kembali pokok itu kan ada operasional untuk membuat tanam, ada modal. Tidak balik modal begitu ya? Atau balik tetapi? Iya, tapi tidak ada lebihnya. Ya itu sudah gagal-gagalnya seorang petani. Iya. Tapi memang selama ini kalau dibilang gagal mungkin 1 kali tanam 2 kalinya yang berhasil. Iya. Artinya masih bisa lah ya, gagalnya masih tertutupi dengan berhasilnya. Iya, ya. Iya. Kalau di masa pandemi ini yang paling sulit bagi Pak Muslim apa? Di masa pandemi awal-awalnya masih pembatasan untuk untuk masyarakat membeli, memang di petani sangat dirasakan karena banyak orang ke pasar itu dilarang. Iya, jadi berkurangnya pembeli di pasar. Delivery dong Pak Muslim. Bagaimana? Delivery. Memang kalau di bagian selatan faktor signal, ya betul, faktor signal. Betul. Tapi kalau ke Tahuna memang sudah ada beberapa yang seperti itu ya. Tapi kalau yang bagian kami selatan masih ke pasar-pasar tradisional. Jadi itu yang paling sulit ketika masa pandemi. Iya, pembatasan orang ke pasar sehingga orang-orang di pasar itu
masyarakat jadi yang berkurang. membeli sedikit. Sehingga kami jualannya biasa satu kali jual 20 kilo misalnya rica, ini cuma 5 kilo. Iya. Jadi Tapi ini sudah berangsur baik. kalau sekarang itu awal-awal. Kalau Oh, itu sekarang pada awal iya, kalau pandemi. sekarang sudah banyak yang kerjasama, jadi langsung Oh, langsung drop. Pak Muksin, iya, 5 kilo 5 gitu kilo, ya. Oh. door to door. Iya. Jadi, Nah, Pak Muslin, ini kan kita juga sudah ada di era yang canggih lah ya, yang teknologinya semakin berkembang. Menurut Pak Muslin, ada nggak untuk di bidang pertanian tantangan apa di bidang pertanian itu yang memang mungkin bertentangan dengan pertanian tradisional? iya. Untuk kami yang sekarang kalau orang tua atau petani yang kolonial atau Petani kolonial iya, dan milenial. petani yang umur yang Konvensional ya. Jadi dengan kami mereka rasa heran, ya kenapa menanam itu, contoh saja di bagian kampung Desa Bira, mereka menanam di bawah pohon kelapa, iya. Tapi orang tua yang dulu itu pasti tidak mau jadi. Iya, pasti tidak mau jadi itu. Tapi kami yang sekarang bisa membuktikan. Mulai dari pengolahan tanah, tanamnya di bawah pohon kelapa pakai mulsa. Itu modern, tapi modern yang masih di bawah. Iya, belum ada irigasi tetes, belum ada sprinkle, tapi itu sudah membedakan kami dengan petani yang orang tua, petani yang sudah bisa dikatakan petani kolonial, ya. Jadi yang seperti itulah yang membedakan kami. Jadi tantangan seperti itu ya, yang maksudnya yang dulunya masih dilakukan orang tua, kemudian saat ini diperbaiki oleh para diperbaiki. petani-petani. Iya, memang kalau orang tua dulu bertani itu dari rumah ke kebun itu sampai 1 jam jalan kaki. Tidak melihat yang peluang yang ada di sekitar. Iya. Ini tantangan-tantangan yang kami artinya kalau belum jauh belum mau bertani. Iya. Belum jauh belum buat kebun. Iya, belum kebun. Jadi memang kami sebagai anak-anak muda yang paling pertama ya mengubah mindset orang tua untuk bagaimana cara bertani yang modern lah. Tapi kami hasilnya malahan lebih bagus dari yang orang tua yang artinya sebelumnya. Bisa membuktikan bahwa bisa yang kami lakukan ini tidak merugikan, malah menguntungkan ya, Pak iya. Secara waktu itu misalnya kita ke kebun 1 kilo itu kan 15 menit jalan kaki, tuh. Tapi kan kalau di belakang rumah 2 menit sudah sampai. Tapi pemanfaatan aktivitas waktu itu bisa kita pakai untuk kerja di kebun, bukan lagi jalan kaki ke seperti dan itu tanggapan dari orang tua seperti apa? Iya, awal-awalnya menerima atau awal-awalnya justru pasti marah nih, Musin ini asal-asal. Iya, pertama mereka kan bahasanya di sini cuma bikin rugi, itu pasti tidak mau tumbuh. Iya, cuma bikin rugi, bikin lala pasti tidak tumbuh. Tapi kan kami sudah punya ilmu, punya teknologi yang pengukuran pH tanah, pupuknya apa digunakan, kebutuhan tanamannya ini, kebutuhan pupuknya ini. Jadi awal-awalnya orang tua memang bertentangan, tapi ketika melihat hasil, mereka heran-heran. Iya, di bawah pohon kelapa saja 1 pohon tomat sampai 1-2 kilo DP buah. Iya, seperti itu. Jadi tantangan yang bisa dibuktikan oleh Pak Musin dan teman-teman bahwa seperti ini loh sebenarnya. Jadi bukan hal yang tidak berguna, tantangan, melewati tantangan atau hal yang sederhana, yang konvensional yang dulu dilakukan oleh orang tua ya, bukan berarti kita meninggalkan kemudian hasilnya tidak bagus ya, tapi justru lebih bagus lagi. Baik. Ya, itu tadi dari Pak Muslin. Ibu Jane, ini kan hal seperti ini yang dilakukan oleh petani-petani generasi muda kita, hal-hal yang dalam tanda petik lah dulu biasa dilakukan oleh orang tua kita. Nah, kelihatan mereka menentang ya. Nah, tapi kalau dari sisi penyuluh memandangnya seperti apa nih? Kalau dari sisi penyuluh kurang lebih seperti yang Pak Muslim sampaikan tadi, bahwa mungkin karena orang tua dulu terpola
saya juga pertama kali terjun di dunia penyuluh pertanian ini ketika langsung ke lapangan. Ada hari-hari tertentu orang-orang tua dulu mereka mengatakan bahwa ketika saya dengan kelompok tani bilang hari Jumat ini torang batanam. Oh ini boleh ibu, dari dulu torang ini boleh mau batanam hari Jumat. Tetapi saya selalu mengatakan kepada, bukan bilang oh bukan begitu, bukan tidak, tapi saya mengajak kepada kelompok tani, para petani mengatakan torang coba Jumat mau batanam dan Jumatnya batanam. DP hasil bagaimana, apa yang menjadi, kemudian oh ternyata sama saja. Jadi mulai merubah pemahaman dan pola pikir seseorang itu, apalagi orang tua dari dulu yang sudah memang sejak nenek moyang begitu yang mereka lakukan, tidak semudah orang berbicara. Jadi kurang lebih sama seperti yang Pak Muslim bilang tadi, membuktikan. Artinya jadi dengan pola-pola tinggal juga penyampaian kita ya Ibu Jane ya. Dan jangan sampai orang tua tersinggung ya. Iya, karena manusia percaya segi apa DP Thomas ada. Nanti percaya ketika ketika melihat. Jadi seperti yang petani muda sudah sampaikan bahwa dorang buktikan dengan metode-metode yang dengan mereka pakai pengukuran pH tanah atau metode pakai sprinkle atau apa yang tanam di bawah. Padahal itu kalau secara ilmu yang orang dapat itu tanaman tumpang sari di bawah pohon kelapa itu bisa orang tanam, bukan hanya boleh tanam apa tadi yang ditanam di Bira, tomat, tanam milu. Dulu kan seperti tumpang sari. Jadi ketika ada celah makanya kan harus ada jarak tanam yang dilakukan. Orang tua dulu orang kan ya pakai jarak tanam. Terserah orang ingin menanam bagaimana. Mau kelapa, mau sagu, mau apa, semua ada di satu hamparan. Ya, sporadis makanya ini yang menjadi orang tantangan untuk mau sampaikan kepada petani-petani konvensional bahwa bertanam dengan sistem tumpang sari itu bukan tidak bilangnya tidak menjadi, tapi itu tetap menjadi, dan itu malahan menambah pendapatan. Menunggu hasil kelapa, menunggu hasil cengkeh, menunggu hasil pala. Dapat dari dulu ada tomat, ada jagung, baru kacang panjang. Sambil menunggu tanaman tahunan ada tanaman-tanaman yang menengah yang seperti yang disampaikan oleh Pak Muslim tadi. Jadi kalau menurut saya tinggal bagaimana penyampaian kepada dan pembuktian kepada petani-petani konvensional agar supaya mereka percaya. Itu menurut saya, Bu. Baik, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, luar biasa obrol-obrol kita dengan dua generasi muda yang luar biasa. Ada Pak Muslim Mirontoneng, seorang petani yang sukses ya. Kemudian ada Ibu Jane Latif, seorang penyuluh juga yang memang sampai hari ini pun masih terus mendampingi para petani-petani muda yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Walaupun secara hitung-hitungan sebenarnya ini terlalu banyak, terlalu luas cakupannya ya Ibu Jane ya. Tetapi sampai hari ini pun masih tetap eksis, tetap bersama dengan para petani muda kita, mendampingi mereka apalagi ketika ada di masa pandemi seperti ini. Pak Muslim juga sampai hari ini masih tetap semangat dengan profesinya sebagai petani ya. Malahan lebih besar lagi tanamnya. Lebih besar lagi, luar biasa. Lahannya pasti akan lebih besar, lebih banyak yang ditanam, hasilnya pasti akan lebih banyak lagi ya Pak Muslim. Sekarang sudah mempekerjakan orang. Luar biasa. Jadi sudah jadi bos Pak Muslim ini, sudah mempekerjakan orang. Jadi tetap sukses untuk Pak Muslim, pertaniannya ya semakin berkembang, demikian juga untuk Ibu Jane ya. Tetap diberi kuat sehat sebagai seorang penyuluh. Ada yang ingin disampaikan oleh kedua generasi muda kita yang luar biasa ini, saya ke Ibu Jane dulu. Pesan untuk kaula muda, seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah merasa petani itu kotor. Pinjam slogannya Pak Muslim, bahwa jangan pernah merasa menjadi seorang petani itu kotor, dan jangan pernah merasa profesi seorang penyuluh pertanian itu merupakan satu profesi yang terkecil. Itu saja. Ya, Pak Muslim. Ya, dari saya untuk petani yang ada di Sangihe maupun yang ada di Nusantara ini, pesan saya semakin hari semakin rajin ke kebun maka hasil Anda akan meningkat. Kalau hari ini kerja 5 jam,
besok di kebun kerja 5 jam 1 menit. Besoknya lagi tambah 1 menit. Besoknya lagi tambah 1 menit. Akhirnya dalam 1 tahun itu bisa bertambah ada kurang lebih berapa menit lah. Ya nanti dihitung sendiri. Iya. Ini kalau orang matematika bicaranya begini pasti hitung sendiri. Iya. Jadi kalau hari ini kita bekerja sampai jam begini, besok ditambah 1 menit. Ya, itu dari saya. Baik. Jadi lebih semangat lagi. Baik, terima kasih Pak Muslim, terima kasih Iya. juga Ibu Jane Terima untuk kasih. waktunya bersama RRI Tahuna pada malam hari ini di obrolan budaya. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, apapun profesi kita, ketika kita lakukan dengan tekun dan tulus, maka akan menjadi sesuatu yang menjanjikan, termasuk petani. Petani adalah profesi yang menjanjikan. Demikian obrolan budaya dari RRI Tahuna, saya Arsitin Lawiyah, selamat malam.